Ada berapa kemarin? Ada 3, Mas Monto yang nyebut 3. Nanti kita ulas sebentar ya. Nah, sebelum masuk ke tayamum yang kemarin juga kemarin juga telah kita bahas. Ternyata Bapak Ibu, ada dasarnya dari Al-Qur'an. Ada juga dasar dari hadis, ada juga dasar dari ijma dan juga kias. Nah, ini saya khawatir, mohon maaf ya, ngonang jangan-jangan lupa ya, panjenengan atau saya sendiri lupa. Apa itu Al-Qur'an, apa itu hadis, apa itu ijma, apa itu kias. Masih ingat nggih kalau yang Al-Qur'an sama hadis sudah pernah kita bahas di materi-materi awal. Al-Qur'an apa Al-Qur'an? Kalamullah al-munazzal ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam wal muta'abbad bitilawati. Kalam Allah, ya, firman-Nya Allah, bukan makhluk Allah. Namanya firman atau ucapan kita, bahasa kita, omongan kita. Omongan ini gak kena dicekel gitu ya. Yang namanya firman itu beda dengan makhluk, beda dengan ciptaan Allah. Ciptaan Allah itu ada, sedangkan firman Allah nggak ada, dalam arti tidak tampak gitu nggih. Kemudian yang kedua hadis. Apa itu hadis? Semua perkataan, perbuatan, sifat dan takrir atau ketetapan Rasulullah itu namanya hadis. Diamnya Nabi itu menunjukkan takrir. Nabi berbuat sesuatu, Nabi kok diam, nggak mengingatkan, tidak berontak, itu menunjukkan Nabi setuju dengan perbuatan sahabat tersebut. Itu namanya takrir. Pertanyaan lagi, apakah setiap perbuatan apakah setiap ucapan Nabi ditulis oleh sahabat atau sahabiah masuk dalam hadis? Tidak, ya. Yang ada maknanya saja, yang mengandung makna kehidupan, yang ada nasihat-nasihat, nilai-nilai karakter, itu yang ditulis sama sahabat. Masuk Nabi, tolong ambilkan itu ya. Nabi bersabda, ambilkan itu ya. Nah, bukan itu maksudnya. Yang mengandung nilai ibadah. Kemudian yang ketiga, ada istilah ijma. Apa Bapak Ibu ijma itu? Ijma, kesepakatan para ahli hukum fikih terhadap apa? Terhadap persoalan, terhadap suatu kasus di masa itu. Jadi kalau di Mojokerto contohnya ada ulama yang mumpuni, yang sudah memenuhi syarat-syarat atau kriteria mujtahid, entah Muhammadiyah ada berapa di Mojokerto, katakan ada 5 gitu ya, yang benar-benar hafal Al-Quran, paham maknanya, hafal hadis buahnya ribuan mungkin ya, paham terkait hukum-hukum Islam, kok sepakat terhadap suatu masalah ini, maka itu namanya ijma. Kesepakatan para alim ulama terhadap kasus ini, itu ijma. Ada berapa ijma? Ada 2, ijma sharih sama ijma sukut. Ya, sukuti. Ijma sharih itu kesepakatan ulama, semua sepakat, semua mendeklarasikan, ya saya mengatakan haram, semua mengatakan haram terhadap suatu perkara. Maka itu namanya sharih, yang artinya jelas. Yang kedua adalah sukut. Sukut itu artinya apa? Sakata yaskutu sukutan, silent, ya, diam. Ijma, diam. Maksudnya apa? Ulama sepakat terhadap suatu hal, tapi ada ulama yang lain tidak membantah, tapi diam. Jadi yang lain mengatakan itu haram, tapi mungkin ada ulama 2, 3, 4 dia nggak membantah kalau itu haram, cuma diem. Nah, itu namanya ijma sukuti. Katakanlah kalau yang 10 orang itu ijma sharih, oh itu haram, semuanya mengatakan yo haram. Nah, ketika dihukum tertentu 8 ini mengatakan haram, ada 2 yang diam. Diskusi Pak, jenengan Pak, udahlah gitu ya. Nah, itu namanya ijma sukuti. Oke, jadi ada yang mendiamkan terhadap perkara tertentu, tapi dia sebenarnya setuju, cuma nggak ngomong gitu loh, gitu ya.
Kemudian ada istilah kias. Saya beritahu contoh dulu. Contoh ijma sore apa Pak? Yang semua sepakat. Ramadan wajib. Sepakat ulama? Sepakat kan? Nah, Ramadan, puasa Ramadan itu wajib bagi orang muslim atau muslimah, gitu ya. Semua sepakat, gak ada yang menentang. Ini contoh ijma sharih. Bagaimana dengan ijma yang sukuti? Sukuti, kita kan juga nggak tahu ulamanya siapa saja, kan nggak tahu ya. Jangan-jangan di Muhammadiyah Mojokerto juga ada, di teman kita yang lain juga ada. Kita kan nggak tahu ulama yang benar-benar yang punya kriteria mujtahid itu siapa saja, kan kita nggak tahu ya. Yang diem siapa juga kita nggak ngerti, kan gitu Pak ya. Nah, yang sukuti contohnya minyak babi. Ada yang mengatakan haram, tapi mungkin ada yang mengatakan ulama yang kredibel menengahi. Nah, itu namanya sukuti. Jadi ada ulama yang mendiamkannya, gitu ya. Tapi nggak bantah juga. Biasanya haram kok ini kok diem orang ini ya. Nggak, berarti itu namanya ijma sukuti. Ada ulama yang mendiamkan terhadap perkara tersebut, gitu. Sekarang kita masuk ke kias. Apa kias? Kias itu apa? Analogi ya. Menyamakan hukum yang baru dengan hukum yang sudah ada pada zaman Rasulullah. Di zaman Rasulullah nggak ada, belakang hari atau zaman sekarang ini tidak ada di zaman Rasulullah. Itu namanya kias, menyamakan hukum yang baru atau perkara yang baru untuk disamakan dengan perkara yang sudah ada di zamannya Nabi, disama-samakan. Sama enggak ya ini ya? Nah, itu namanya mengkiaskan. Contohnya apa Pak? Contohnya gampang-gampang ini khomer, gitu ya. Di zaman Nabi sudah ada khomer. Sekarang ada narkoba yang enggak ada di zaman Rasulullah. Nah, bagaimana ini dikiaskan akhirnya? Oh, sama-sama memabukkan, sama-sama ini. Oh, berarti hukumnya sama dengan khomer. Nah, rukunnya apa Pak rukunnya Pak? Ada Nah, saya tanya dulu, rukun itu apa ya Pak? Kan ada syarat ya, ada syarat, ada wajib, ada rukun. Biasanya di ilmu fikih itu, rukun itu apa? Soalnya kayak banyak yang nggak tahu. Apa rukun itu Pak? Nek syarat kan jelas ya, oh syaratnya ini, syaratnya masuk masjid harus seperti ini. Apa? Kalau rukun itu apa? Apa rukun itu? Saya beritahu ya, contoh ya. Yang dikatakan rumah itu kayak apa sih Pak? Oh itu rumah, itu semua mengatakan oh itu rumah itu apa? Ada dindingnya kan itu ya, ada atapnya, ada tiangnya, apalagi pintu ada ya. Kalau nggak ada pintunya lah apa namanya itu? Ada pintunya. Sepakat ya kalau tiga kriteria ini, ada atap, ada dinding, ada tiang, ada pintu, 4. Jendela masuk nggak itu? Nggak ada, nggak apa-apa Pak ya. Yang penting ada AC-nya. 4. Kita sepakat yang namanya rumah itu ya ini kriterianya. Rukun Pak, ya ini, gitu loh. Jadi apa yang disebut rukun? Yang mencakup penyebutan itu rukun. Dikatakan rumah yang memiliki kriteria ini. Berarti 4 kriteria namanya rukun. Rukun rumah, atap, tembok, tiang, sama pintu. Ini bukan kolesterol loh Pak. Dikira kolesterol. Gini ya. 4. Nah ini namanya rukun rumah. Rukun kias apa saja? Berarti yang ada dalam kias. Kalau nggak ada namanya bukan rukun. Apa itu? Aslun. Aslun itu kasus yang ada di zaman Nabi. Harus ada dulu. Jangan menyamakan sesuatu yang tidak ada zaman Nabi. Oh mau menyamakan kok nggak ada yang disamakan, kan lucu. Jadi ada kasus di zaman Nabi. Yang kedua apa? Ada kasus baru yang mirip dengan yang ada di zaman Nabi. Itu yang kedua. Namanya far'un. Asliyun atau aslun itu perkara yang asli yang muncul pada zaman Nabi. Far'un atau far'i cabang. Berarti apa? Perkara yang muncul di kemudian hari. Itu namanya far'un, yang nanti tujuannya disamakan dengan yang asli tadi itu. Yang ketiga apa?
Ilah itu alasan. Jadi alasannya juga harus sama. Jangan mau menyamakan kok alasannya beda, gitu ya. Yang keempat apa keempat? Ada istilah apa? Hukmul asli, hukum asal yang ada di zaman Nabi. Jadi di zaman Nabi itu sudah dihukumi haram atau halal, sudah muncul hukumnya, gitu ya. Jangan sampai kita menyamakan di zaman Nabi, ternyata di zaman Nabi belum ada hukumnya. Ya sama saja akhirnya. Hukumnya apa dulu itu? Nggak ada ya. Loh ya hukumnya ini. Gitu ya. Saya contohkan yang mudah ya, khamr ya. Khamr di zaman Nabi sudah ada. Narkoba belum ada. Gimana hukumnya ya? Pak Yai yang pinter-pinter. Oh sama-sama memabukkan ini. Berarti apa? Khamr. Nah berarti kan ada aslinya ya, ada yang disamakan nanti. Narkoba sama dengan khamr. Ilahnya apa? Alasannya apa? Sama-sama membuat orang nggak sadar. Oh nyambung, dua-duanya nyambung. Yang ketiga apa? Hukum aslinya ada nggak di zaman Nabi itu? Sudah dihukumnya apa belum? Sudah apa? Haram. Oh haram berarti narkoba hukumnya haram. Sudah ada 4 kriteria tadi rukunnya. Berarti boleh. Gitu ya. Jangan disamakan laptop dengan hukum khamr, nggak nyambung. Gitu ya. Jadi yang nyambung menyamakan perkara yang baru dengan perkara yang lama yang sudah ada di zaman Rasulullah. Itu namanya qiyas. Qiyas ada qiyas aula. Apa qiyas aula itu? Qiyas aula itu kasus yang baru ini lebih berat dibanding dengan kasus di zaman Rasulullah. Contoh narkoba dengan khamr, berat mana? Berat narkoba. Nah itu berarti apa? Qiyas aula. Lebih berat kasus sekarang dibanding dengan kasus di zaman Nabi. Ini minum arak sih sendirian selesai Pak ya. Tapi kalau narkoba nggak cukup sendiri, nyeret ke yang lain gitu ya. Dan dampaknya juga lebih bahaya narkoba. Oh berarti narkoba ini masuk qiyas aula itu. Yang kedua qiyas mustawi. Mustawi itu sama. Sekarang kasus sekarang dengan kasus zaman Nabi, oh sama hukumnya ya. Berarti itu namanya mustawi. Qiyas mustawi. Yang terakhir qiyas aduan. Qiyas aduan itu kebalikan qiyas aula. Bahayanya lebih ringan di zaman sekarang dengan di zaman Rasulullah. Itu namanya qiyas aduan. Contohnya panjenengan lihat di Google ya. Yang penting ulama ketika sepakat, oh ini qiyas ini sama dengan hukum yang dulu, cuma beratan zaman Nabi dibanding dengan sekarang. Berarti itu qiyas aduan gitu ya. Bapak Ibu yang kami hormati, semua hukum tadi itu, sumber hukum baik Al-Quran, Al-Hadis, ijma, qiyas itu juga membahas terkait dengan hukum tayamum. Gitu nggih. Ada semuanya di dalam surat An-Nisa ayat 43 kalau di Al-Qur'an itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang di potongan ayat wa in kuntum maradha aw ala safarin aw jaa ahadum minkum minal ghaid aw lamastumun nisa falam tajidu ma'an fatayammamu sha'idan thayyiban wamsahu biwujuhikum wa aydikum. Nah ini itu ayatnya, nggih. Dalil terkait dengan tayamum. Masih ingat Pak syaratnya tayamum kemarin apa? Syarat tayamum tidak ada air, sudah mencari-cari Pak ya, bukan menutup mata. Nyarinya cuma di dalam masjid nggak ada air kok. Akhirnya tayamum di sini, nggak boleh. Nyari keluar dulu, sudah capek nggak ada, baru tayamum. Yang kedua sakit. Yang ketiga perjalanan musafir. Kalau ada air di Surabaya ada air ya Pak. Seperti gugur musafir ya. Apa? Sudah memasuki waktu sholat atau beribadah. Jangan sampai nyari tayamum di jam 10 mau sholat apa zuhur. Nggak boleh. Harus masuk sholat dulu ya. Oh udah waktunya ini, monggo tayamum gitu. Bapak Ibu yang kami hormati, ada sebuah hadis
ini juga menunjukkan bahwa Rasulullah itu diangkat derajatnya oleh Rasulullah oleh Allah Subhanahu wa taala. An Jabir radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala utitu khamsan lam yu'tahunna ahadun qabli nusirna bi ru'bi masirata syahrin wa ju'ilat lil arda masjidan wa tahuran fa iya rajulun atakaraku as-shalah falyusalli wa darakal hadits fi hadithi Hudzaifah radhiyallahu anhu inda Muslim wa ju'ilat turbatuha lana tahuran idza lam najidil ma wa an Ali inda Ahmad wa ju'ilat turab li tahuran. Ini hadis terkait dengan keistimewaan Nabi Muhammad SAW dibanding dengan Rasul atau Nabi sebelumnya. Diberikan 5 hal yang tidak diberikan kepada seorang pun sebelumku. Ini kata beliau. Tapi beliau tidak menunjuk semuanya. Saya ulangi, diberikan 5 hal yang tidak diberikan kepada seorang pun sebelumku. Aku ditolong dengan ditimbulkan ketakutan pada musuh-musuh kami selama perjalanan 1 bulan. Yang pertama, aku ditolong, kata Rasulullah, ditolong Allah dengan ditimbulkan ketakutan pada musuh selama perjalanan 1 bulan. Yang pertama. Kemudian yang kedua, dijadikan tanah untukku sebagai masjid dan sesuatu yang menyucikan. Ini terkait dengan tayamum. Karenanya siapapun yang bertemu dengan waktu sholat, hendaklah ia sholat. Hadis riwayat Hudzaifah, dan Imam Muslim juga meriwayatkan, dijadikan debu untuk kami sebagai sesuatu yang menyucikan jika kami tidak mendapatkan air. Ahmad juga meriwayatkan dari Ali, dijadikan debu untukku sebagai sesuatu yang menyucikan, hampir sama dengan Imam Muslim. Yang 3 tidak disebutkan sama Rasulullah. Ada 5 keistimewaan Allah yang Allah berikan kepada Rasulullah. Yang pertama apa tadi Pak? Allah menanamkan ketakutan kepada musuh Rasulullah, musuh orang Islam. Di zaman Nabi peperangan sering sekali. Ya. Ada istilah ghazwah, ada istilah syariah. Perangan ada 2 ya, ghazwah sama syariah. Ghazwah itu apa? Peperangan yang dipimpin langsung oleh Rasulullah, itu namanya ghazwah. Pokoknya perang udah Nabi mimpin, itu namanya ghazwah. Kalau Nabi hanya apa Pak, nyuruh namanya Pak? Agresi ya istilahnya. Agresi militer. Nabi nyuruh, dah kamu yang ketua sana. Itu namanya syariah. Gitu nggih. Ghazwah langsung dipimpin Nabi. Kalau syariah, Nabi menyuruh orang lain, menyuruh sahabat, udah kamu yang mimpin, berangkat sana. Entah perang atau enggak perang, yang penting berangkat. Itu namanya syariah. Gitu nggih. Nah, hasil rampasannya namanya ghanimah. Tapi ada syaratnya. Ghanimah itu dinamakan ghanimah itu ketika terjadi perang. Nggih. Apa? Jarak sak blangsing. Itu nggih. Jadi ghanimah itu ketika terjadi peperangan. Sudah perang, kita menang. Nah, harta rampasan itu namanya ghanimah, halalan thayyiban. Itu Pak nggih. Kalau enggak terjadi peperangan kok kita dapat harta karun tadi dari orang kafir, namanya apa? Namanya fai. Ya, namanya fai. Faiun. Fa ya ain. Apa hamzah? Fa ya hamzah, faiun. Nggih, fai. Nah, fai itu tanpa pertempuran. Kalau ghanimah melalui pertempuran, gitu nggih. Perang kok menang. Nah, itu namanya harta rampasannya namanya ghanimah. Kalau udah digeruduki malah kabur musuhnya. Nah, tepaan ini namanya fai, gitu nggih. Beda. Pertempuran itu ghanimah, tanpa pertempuran namanya fai. Nah, enak mana, Pak? Enak ghanimah atau fai? Tergantung kan. Nek kemarin mati syahid gitu. Wis ghanimah. Nek fai
udah, oh Nabi mau nyerang kita, gimana nih? Wah, daripada mati, beluayu Pak. Ya sudah, dapat harta rampasan itu namanya fai. Itu ya. Nah, dalam perjalanan itu Pak, dengernya orang kafir ketika mau diserbu sama orang Islam atau terjadi bentrok di tempat yang ditentukan, maka Allah sudah ngasih apa? Ketakutan kepada musuhnya. Dan ini adalah berapa persen Pak kalau sudah grogi itu Pak? Kok lupa saya? Tinju musuhnya udah grogi duluan tuh udah ngelahkan berapa persen itu? Kan ada ya ilmu-ilmu gitu itu. Waduh, menatap nggak berani Pak Moti. Waduh ya Allah. Udah grogi duluan. Itu berapa persen itu? Bisa dikatakan kalah ya. Terus down gitu ya. Menatap musuhnya aja nggak berani, apalagi mukul. Waduh. Nah, Allah kasih itu keistimewaan Nabi Muhammad melalui seperti itu Pak. Dikasih rasa takut kepada musuh Islam. Makanya Islam banyak menang Pak. Panjenengan bisa saya lupa ya, di surat Al-Anfal atau surat setelah surat Al-Anfal apa? Surat apa? Atau apa? Al-Anfal Taubah. Iya. Itu kan rentetan itu ya. Makanya nggak ada bismillahnya di tengah-tengah surat At-Taubah itu. Nggak ditulis bismillah ya di awal surat At-Taubah itu. Kenapa? Ketika Ali ditanya, Ali, menurut sama dia apa? Ali radhiyallahu anhu gitu ya. Terkait dengan surat Al-Anfal itu. Dia adalah ayatus saif, dia ayat perang, ayat pedang gitu ya. Karena Al-Anfal atau Taubah itu menceritakan tentang keperkasaan orang laki-laki, gagahnya orang laki-laki. Mohon maaf, panjenengan bisa memahami surat Al-Anfal sama At-Taubah. Paling nggak baca dulu aja jenengan, nanti dilihat tafsirnya. Ya. Itu gagah-gagahnya orang. Tapi kalau kepingin yang ibu-ibu khas ibu-ibu, yang benar-benar ibu-ibu, surat apa? Surat An-Nisa kan itu sih. Tapi kalau jenengan kepingin gagah, wong lanang kayak apa sih? Lihat surat Al-Anfal itu. Bagaimana di situ? Jangan dibalik, jangan belajar yang Anissa kita malah kayak medeni. Jadi Nabi udah, oh ini kalau laki-laki belajar Al-Anfal, lanjutannya At-Taubah, karena itu satu rangkaian. Kalau Anissa yang perempuan, gitu Pak G. Biar gentlenya kelihatan, femininnya juga kelihatan. Ini. Kemudian yang kedua apa? Dijadikan tanah untukku sebagai masjid dan sesuatu yang mensucikan. Nah, ini diantaranya adalah terkait dengan tayamum, ya. Tayamum. Bahkan di dalam riwayat yang lain Rasul pernah bersabda, ya, wa kana man qabli inna ma yusalluna fi kana'isihim. Beliau mengatakan orang-orang sebelum saya itu sesungguhnya hanya sholatnya mereka itu berada di kanais, di tempat peribadatan saja. Siapa? Kita kurang literasi Pak ya terkait dengan orang-orang dulu itu. Puasanya Yaman Ibrahim kayak apa kan kita kurang literasi ya. Wa kana man qabli inna ma yusalluna fi makanaisihim. Orang-orang sebelumku kata beliau hanya beribadah di tempat ibadah mereka saja. Kalau Nabi dikasih bukan hanya masjid kan, bahkan tanah lapang pun bisa menjadi tempat untuk sholat kepada Allah. Nah ini kenikmatan Rasulullah dibanding dengan orang-orang atau Nabi dan Rasul sebelumnya. Dulu hanya ini ditentukan, puasanya seperti ini, sholatnya hanya di mihrabnya. Sekarang enggak. Walam yakun ahadun minal anbiya yusalli hatta yablugha mihrabu. Dan belum satu pun atau tidak ada satu pun, tidak ada seorang pun dari para nabi melakukan sholat kecuali di mihrabnya. Jadi zaman dulu-dulu itu Pak ditentukan oleh Allah. Sholatnya seperti ini, di sini tempatnya. Tapi khusus untuk Nabi Muhammad bukan ditentukan hanya di masjid, bukan di musola, bukan di langgar, gitu ya. Dimanapun kita bisa sholat, di rumah juga bisa sholat, tanah lapang juga bisa sholat, di hutan bisa sholat, di laut pun juga bisa sholat. Ini kenikmatan Allah untuk Rasulullah dan kita sekalian, kita semuanya, gitu ya. Jadi tidak ada alasan untuk tidak sholat, gitu ya. Tayamum, nggak ada air ya Pak, bisa tayamum, gitu ya. Tempatnya sudah bebas, kecuali yang najis-najis yang kita bahas kemarin. Kemudian apa Pak, waktunya juga fleksibel kan, kita bisa dijamak juga kok, gitu ya.
Apalagi alat bersucinya pun juga diringankan sama Allah Subhanahu wa taala, tayamum. Gitu ya. Enggak ada air ya tayamum. Enak kita. Gitu ya. Enak. Kita langsung mawon Pak, ini insyaallah target terakhir selesai untuk bab tayamum. Wa an Ammar bin Yasir radhiyallahu anhuma qala wa akhari Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hajati fa ajdabtu falam yajidil ma fatamarraqtu fi sa'id kama tamarraqtu tuba thumma ataitu Nabi sallallahu alaihi wasallam fa dzakartu dzalika lahu faqala inna ma kana yakfik an taqula bi yadaik hakadha thumma daraba bi yadayhi al-ardha darbatan wahidah thumma masaha shimal al-yamin wa dhahiratan kaffahi wajhuhu muttafaqun alaih. Ini terkait apa itu Pak? Pengganti daripada janabah gitu ya. Dari Ammar bin Yasir dia berkata, aku diutus Nabi untuk suatu keperluan. Tiba-tiba aku junub. Nah ini kan nggak ada penjelasannya ya, mimpi atau apa gitu kan nggak ada. Tiba-tiba aku nggak mau jalan kemudian junub kan ya nggak mungkin. Tiba-tiba jalan-jalan kemudian junub kan nggak mungkin. Cuma di sini nggak dijelaskan sama Amr junubnya kenapa, yang jelas junub dan tidak menemukan air. Udah dalam perjalanan nggak ada air, nyari kemana-mana, Amr ini nggak ada air. Lalu aku bergulingan di tanah seperti bergulingnya hewan melata. Jadi bisa bayangkan Pak ya, kucing gulung-gulung. Bayangannya kan, waduh nggak ada air, sementara kalau ada air harus guyur semua kan. Nah tanah kan penggantinya. Menurut Ammar ya sudah tak gulung-gulung. Nggak ada orang kan gitu ya. Gulung-gulung. Kemudian setelah gulung-gulung, aku datang kepada Rasulullah. Berarti hajatnya selesai Pak ini Pak. Lalu aku menceritakan kejadian tersebut. Kemudian beliau Rasul bersabda, kamu cukup melakukan dengan tanganmu seperti ini. Nah berarti apa ini Pak? Tayamum. Kemudian beliau memukulkan kedua tangannya, kedua tangan. Ini maksudnya bukan mukul gini Pak, jangan bayangkan mukul orang ya. Memukulkan kedua tangannya ke tanah dengan sekali pukulan. Lalu mengusapkan tangan kirinya ke tangan kanan dan bagian luar kedua telapak tangan, kemudian wajahnya. Nah ini Pak, muttafaqun alaih Pak ini Pak. Tangan kedua telapak kan ya, tangan disebut kemana Pak? Ini kan ya, ke sini, kemudian yang kiri, kemudian setelah itu wajahnya. Jadi nggak sampai siku. Ini hadis yang pertama. Nggih. Nempel sekali pukulan, bersihkan ini, kemudian langsung wajahnya. Berarti bukan wajah duluan, kemudian wajahnya. Namanya kemudian kan urutan ya. Setelah ini baru wajahnya. Muttafaqun alaih. Kemudian Imam Muslim, hadis ini redaksinya Imam Muslim. Muttafaqun alaih kan Bukhari sama Muslim ya. Tapi hadisnya ini redaksinya Muslim yang ngomong gitu. Dalam riwayat Bukhari disebutkan, ini lanjutan hadis tadi. Ini menurut riwayat Bukhari disebutkan Rasulullah memukulkan kedua telapak tangannya sama ke tanah, lalu meniupnya, kemudian mengusapkannya ke wajah dan kedua telapak tangan. Sama nggak Pak? Beda, wali aneh gitu ya. Ada perbedaan juga. Dari riwayat tadi riwayat Muslim, ini riwayat Bukhari. Lok apa Pak? Tadi Pak? Ya, tiup. Kemudian mengusapkannya ke wajah, wajah dan kedua telapak tangan. Setelah wajah, kedua telapak tangannya, kanan kiri. Ya meskipun nggak ada penjelasannya ya, mesti kanan kemudian kiri. Kalau yang tadi ini dulu, baru wajah. Kalau yang ini wajah baru. Nah, makanya kita kan nggak boleh nyalakan orang ya, gara-gara kita jangan-jangan kita nggak tahu hadisnya kan gitu ya. Saya tanya Bapak Ibu, yang panjenengan biasanya lakukan yang mana? Yang pertama atau kedua? Ada yang pertama?
Belum pernah. Yang kedua, kenapa? Yang diajarkan gitu kan ya. Tapi pernah nggak jenengan sekali-kali atau sebelum tahu ini jenengan kan dengar kalau ada seperti itu Pak, seperti yang pertama itu Pak? Belum kan? Nah berarti kan bayangan kita yang diajarkan Pak Yai dulu selama ini ya yang kedua. Itu loh Pak, enaknya belajar kan gitu Pak ya. Oh ternyata ada kayak gitu ya. Nah, coba kalau jenengan lihat tamu jenengan, ngapunten berseberangan ormasnya, ya jenengan ormas A, dia ormas B, yang B beda dengan jenengan, mesti nyalano jenengan. Oh, polo aneh-aneh so tangan baru, oh, wajah itu nyalakan. Kalau nggak ngomong ya batin. Oh no ay. Ada hadisnya mutafakun alaih Pak, gitu ya. Nah, inilah pentingnya belajar itu, jangan gampang menyalahkan orang lain ya. Jangan-jangan kita kalah kuat hadisnya dibanding dengan yang dilakukan oleh saudara kita. Ya, gara-gara kita mendengarkan ustadz ini, ternyata ustadznya juga kalah kuat dengan ustadznya yang lain. Gitu ya. Nah ini ternyata sama-sama benar, gitu ya. Jadi panjenengan bisa milih yang mana. Kalau Muhammadiyah yang mana Pak? Muhammadiyah yang kedua, iya Muhammadiyah kedua Pak ya. Pak Hamid ya. Ditiup dulu baru wajah, baru kedua telapak tangan. Ini yang kedua Muhammadiyah. Yang pertama monggo, ada hadisnya kan kurang kuat tapi kan betul gitu. Jangan kuat nggak tidaknya gitu ya. Tapi kan ada takbir setara ini, ada yang bunda. Kuat mana kan gitu ya. Dua-duanya betul diperhatikan Rasul gitu loh ya. Kita nggak boleh menyalahkan. Kalau kita ditargetkan ambil yang paling kuat, silakan ambil yang paling kuat, tapi jangan menyalahkan yang lain karena itu juga dilakukan Rasulullah gitu nggih. Makanya enak Pak kalau paham seperti itu Pak. Jadi nggak gampang nyalahno. Gitu nggih. Oh, nggak apa-apa lah gitu ya. Jadi toleransi kita iya itu. Kalau udah belajar nggak paham ya sing repot. Nggak belajar nggak paham, yang didengar cuma satu tok yo itu yang dipahami ngotot-ngotot aja kayak gitu ya. Monggo ada pertanyaan silakan. Tadi Ustaz, 5 perkara yang dibedakan Allah kepada ulama. Nggih. Iya, cuma 2 tadi. Mau Nabi nyebutkan 2. Apa? Dua. Allah menanamkan ketakutan, yang kedua tayamum, yang ketiga di mana saja bisa beribadah. Di mana saja bisa? Bentar. Kurang 2. Bahaya tidak disebut. Iya, memang yang lainnya nggak disebut. Ya, berapa tadi yang disebutkan oleh Rasul? 3 Pak ya? 3 ya. Coba kita pahami dulu. Jangan-jangan bacanya kurang. Aku telah diberi 5 hal yang tidak diberikan kepada seorang pun sebelumku. Yang pertama, aku ditolong dengan ditimbulkan ketakutan pada diri musuh selama perjalanan 1 bulan. 1 ya. Dijadikan tanah untukku sebagai masjid. Iya Pak, betul Pak. 2, tanah sebagai masjid. Jadi sholat di mana-mana boleh, nggak harus di masjid, gitu ya. Yang ketiga, dan sesuatu yang menyucikan. Jadi tanah dijadikan sesuatu yang menyucikan. Tayamum tadi, ya betul Pak, maaf. Ya. Yang 2 yang nggak disebutkan oleh Rasulullah, gitu ya. Jadi ini enaknya orang Islam kan di sini Pak ya. Sudah bebas sholatnya, pakai tanah lagi, gitu ya. Mungkin Ustaz. Nggih. Apakah yang 2 ada disebutkan di hadis lain? Kemungkinan, tapi kadang-kadang nggak semuanya Pak. Ya, 70 dosa besar ada nggak rincian dari Nabi? Nggak ada. Ya, jadi ulama sendiri yang merincikan. Oh ini paling nah. Jadi memang tidak semua yang disabdakan Nabi itu ada yang disembunyikan. Kenapa? Itu merupakan kedangkalan kita. Wong Rasul aja nggak diberitahu sama Allah, apalagi kita, gitu ya. Jadi antara ini, kemudian di antara yang 70 dosa besar Pak, kan ada ya. 70 dosa besar apa saja itu nggak ada rinciannya, sehingga ulama mengklasifikasi sendiri. Oh ini bolehnya, ini dengan dalil-dalil yang macam-macam. Dosa paling besar itu syirik, macam-macam ini membunuh, ini macam-macam itu sampai tingkatan yang paling kecil. Apakah itu benar? Ya wa'alam. Ya, karena ulama yang menyimpulkan sendiri kayak gitu. Yang ada yang disembunyikan, ada yang tidak. Tadi Ustaz. Okay. Tadi yang di perjalanan nggak ada air, terus kita
ada hadas besar tadi sama ya tayamumnya. Iya, jadi sebenarnya amal saya pembahasan langsung saya jawab nggih. Ada perbedaan terkait dengan hukum tayamum. Tayamum itu Pak menghilangkan najis atau hadas atau dua-duanya, kan itu ya. Kalau nggih, kan itu ya. Hanya menghilangkan najisnya atau hadas ya, atau dua-duanya. Memang ada perbedaan. Ini saya nukilkan nih Pak ya. Maka kan panjang Pak. Kalau nggak dirangkum, saya sendiri ibu nyarinya kesulitan gitu ya. Jadi saya baca tak rangkum gitu ya. Jadi Imam Hanafi mengatakan bisa menghilangkan hadas. Imam Hanafi hilang. Kenapa? Karena sebagai pengganti air. Ayatnya sama, hadisnya sama, tapi berbeda pendapat. Kenapa? Ya karena anak Hanafi beralasan, loh ini kan sebagai pengganti air, ya semuanya ya hilang, baik itu najis maupun hadas, hilang. Kemudian yang Imam Hambali, Imam Maliki, Imam Syafi'i, ini yang pendapat yang saya nukil. Banyak kan pendapat-pendapat yang lain itu ya, yang dari imam-imam yang niru ini, gitu ya. Tayamum tidak menghilangkan hadas, tapi boleh dipakai untuk sholat. Paham ya? Jadi karena ini perintah Allah, kalau nggak dapat air bisa tayamum. Tapi menurut Imam Tiga ini silakan tayamum sholat, tapi hadas panjenengan, hadas kita tidak hilang. Begitu ada air baru kita mandi jinabat. Itu Syafi'i, Maliki sama Hambali. Kalau yang Hanafi enggak gitu. Mau pengganti namanya pengganti kok, ya sudah. Itu nggih beres mana. Ini kan enak akhirnya Pak ya. Pilih yang mana? Ya pilih yang beres. Enak ya, mau pengganti air kok, ya sudah saya junub, saya enggak, ya sudah tayamum, enggak ada air kok. Gitu ya. Kalau yang tiga tadi kalau dapat air junub ya harus mandi gitu ya. Gitu. Masalahnya kan betul-betul darurat, nggak ada. Betul, nggak ada gitu ya, nggak ada. Sekarang juga nggak bisa dilakukan. Yang mana? Ya yang itu. Yang tiga. Makanya ada air. Apalagi sekarang musim hujan. Nggak bisa Pak, soalnya perjalanan kita itu bersama orang banyak. Umpamanya ke Jakarta, bis. Iya. Waktu itu bermimpi di dalam bis itu kalau air kan juga harus semua. Makanya kalau ada bis itu juga ada air, ada juga apa. Betul. Semua sama. Kalau di dalam nggak apa-apa kalau bisa. Iya. Sekarang dalam hal safar itu kan perbedaan pendapat ya. Kalau dulu berapa? 80 kilo Pak ya perjalanan zaman dulu. Sekarang 80 kilo nggak ada apa-apanya. Makanya kaul-kaul jadid muncul, kaul-kaul qadim Imam Syafi'i kan muncul itu ya. Ulama-ulama yang dulu dengan perkara yang selama ini ya memang beda ya. Kasus ulama-ulama dulu dengan kasus ulama sekarang kan berbeda ya. Diantara ini dulu pakai unta, ada yang jalan kaki itu. Berbeda fikih lagi karena Betul ya. ada beberapa ustadz itu yang mengatakan soal itu bukan satu sunnah, malah wajib itu, malah wajib diambil. Ya begitu kan, beda-beda lagi. Iya. Mohon maaf ya Pak ya. Pak Madio Pak. Ketika ada acara Pak ya di Pacet, di Pacet diapakan ketika sholat zuhur apa? Pak? Maghrib sama Isya. Jamak kosor. Pacet Pak. Iya, memang saya sampai sekarang masih usul itu. Dulu saya kuliah juga sebentar kan di Surabaya. Iya. Di kosor. Kosor. Yang nggak pernah dilaksanakan di sini itu pas kita kan rumahnya jauh-jauh. Pas di sini asar, zuhur, hujan. Kita tidak pernah mengkosor itu, padahal itu ada. Mohon maaf, bukan mengkosor ya. Oh, itu Jamak. Iya, kalau kosor dalam pergian. Jamak. Kalau di masa dulu Pak di pondok, hujan deres maghrib, hujan deras yang memungkinkan lama hujannya. Sudah. Iya, langsung ketika azan pun shollu fi buyutikum, langsung yang muadzinnya itu shollu fi buyutikum atau shollu fi rihalikum. Pernah nggak gini praktekan? Hujan lawak, sekarang kan hujannya kan berjam-jam Pak ya. Sering Pak, soalnya di jamaah di masjid saya itu mesti seperti itu. Jadi begitu ada hujan, Ustaz ini di jamaah.
Jadi semua. Jadi meskipun rumahnya dekat, agak jauh tetap. Iya, alasan hujan. Jadi belum apa tidak alasan jauh dekatnya, bukan jarak. Memang hujan itu salah satu, iya, salah satu syaratnya menjamak. Nah, memang itu kadang-kadang kita enggak itu ya Pak. Ya, kadang-kadang kita tahu ilmunya, tapi ketika praktek loh kayak wah, nah, saja muka saya kok kan gitu ya. Padahal itu kan disyaratkan juga gitu loh ya. Di jamak boleh kok. Kapan kita melaksanakan jamak kalau dikasih udan duhur saya nggak mau itu. Kapan lagi untuk banjir baru kita menjamak sholat kita. Sholu fi buyutikum atau sholu fi rihalikum, sholatlah kalian tempat masing-masing. Sini mungkin ada jamak di sini. Ada yang belum sempat kesini udah hujan, akhirnya sholat di rumah. Makanya ada woro-woro, sholatlah kalian di tempat kalian masing-masing. Udah nggak harus di masjid, nggak bisa kok. Yang di masjid di jamak monggo, nggak apa-apa. Cuma kita nggak pernah salah, mas saya di sini nggak pernah. Untuk itu yang jamak kosor kalau berpergian. Nggih. Itu kan ya kalau jarak, ya kata Ustaz dulu kita mengajarkan video sama jamak kosor itu boleh jamak kosor. Terus ada yang saya tanyakan begini, kadang-kadang pergian. Itu ada yang kuat ada 3 hari yang beruntut boleh jamak kosor. Tapi ada yang kan 16 hari. Tapi ada yang katakan selama kita pergi 1 bulan juga boleh. Makanya itu loh yang Oh enak kan. Kalau saya sih saya menurut ya patokan ya sama yang ulama dulu Pak, maksimal 3 hari safar. Ya, 3 hari safar yang dikosor. Nggih. Mohon Pak, azan. apa rakyat mungkin 3 hari itu aja. Menit lagi. Oke, habis ini.
Baik, kita lanjutkan. Memang perselisihan di fikih banyak sekali, ya. Banyak sekali. Yang penting kita ketika belajar, dia ngambil sumber hukum di mana, kita seret, ya kita ambil tanpa menyalahkan kepada yang lain, gitu ya. Kita lanjut. Wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-tayammumu dzarbatul wajhi wa dzarbatul yadain ilal mirfaqain. Rawahu Daruqutni wa sahahahu al-a'immatu waqfah. Artinya apa? Ini perselisihan yang ketiga, Pak. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah bersabda, tayamum itu 2 pukulan. Yang pertama untuk wajah dan yang kedua untuk kedua tangan sampai kedua siku. Hadis riwayat Ad-Daruqutni. Para imam hadis membenarkan bahwa hadis ini mauquf. Wa sahahahu al-a'immah, ada yang mensahihkan, ada juga yang memauqufkan, gitu ya. Berarti sudah dapat berapa, Pak, perselisihannya? 3. 3, ya. Apa yang terakhir tadi, Pak? 2 pukulan. Plek untuk wajah, nggak ditiupan, Pak, ya, nggak ada tiupan. Jadi plek 1 untuk wajah, yang kedua plek lagi untuk tangan sampai sikut. Nah, kayak wudhu. Panjenengan pilih mana? Ada 3, gitu ya. Ada 3. Jadi ada 3 bagaimana cara kita bertayamum, dan ini juga memudahkan kita untuk melaksanakan, nggih. Monggo Muhammadiyah pakai ini, monggo. Kalau selain Muhammadiyah pakai itu, monggo, gitu nggih. Kalau Imam Syafi'i pakai mana, Pak? Imam Syafi'i pakai yang mana? Pakai yang ini, gitu ya. Jadi yang Hanafi atau Imam Ahmad tadi ya, itu yang sesuai dengan yang Muhammadiyah itu. Selain itu memilih yang 2 pukulan. Iya, yang 2 pukulan. Jadi yang Imam Ahmad itu yang sepakat dengan 1 pukulan wajah ditiup, kemudian kedua telapak tangan. Tetapi yang Maliki, Hambali sama Syafi'i sepakat dengan yang 2 pukulan dengan yang ini sampai sikut. Hadisnya juga mauquf, ya, mauquf. Mauquf itu sampai kepada Rasulullah. Nah, bagaimana dengan kriteria tanah yang boleh kita tayamumi? Ini juga ada perbedaan pendapat. Yang pertama, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, beliau berpendapat yang boleh kita bertayamum itu adalah yang berupa tanah berdebu. Jadi rupa tanah, Pak. Itu Imam Syafi'i sama Imam Ahmad. Tanah. Bukan tanah yang diplester, tapi tanah asli. Tanah dibuat tayamum. Sedangkan 2 berikutnya, Imam Hanafi dan Imam Maliki, semua yang berdebu, benda apa saja yang ada di dalam bumi ini boleh dibuat tayamum. Panjenengan pilih yang mana kalau seperti itu? Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, yang boleh itu ya tanah. Tanah. Sedangkan Imam Hanafi sama Imam Maliki, semua benda yang penting nggak najis, gitu ya, semua benda
boleh kita jadikan untuk tempat bertayamum. Berarti lebih luas Imam Hanafi sama Imam Maliki itu nggih. Tapi kalau ada yang sepakat, nggak sepakat saya sepakat Imam Ahmad dan Imam Syafi'i, nggih monggo ya, berupa tanah nggih, tanah lapang, pokoknya tanah. Kalau yang Hanafi dan Maliki, tanah ya boleh, selain tanah pun boleh, atau benda-benda yang berdebu boleh kita jadikan untuk untuk bertayamum sebagai pengganti air. Yang terakhir Pak, kemarin kita sudah bahas masalah sepatu khuf ya, khuf. Kemudian ada istilah sekarang itu entah diperban atau digulung-gulung kain ketika kita sakit ya. Nah, bagaimana cara kita bertayamum ketika kita sakit di tempat yang akan ditayamumi? Katakan diperban. Bagaimana Pak? Bagaimana? Ini langsung mawon ya. Kalau diperban, apakah harus digunting? Tidak, cukup diusap, tidak dibasuh. Jadi ada istilah usap, ada istilah basuh. Kalau membasuh kan pakai air ya. Kalau mengusap, airnya dihilangkan, nah diusapi. Jadi kalau kita kok mungkin di sini ada itu perban atau apa gitu, tetap Pak, ya, silakan kena yang lain dikenakan ini. Nah ini juga dibasuh, nggak boleh dihindari, ya, tetap dibasuh perban, gitu ya. Kemudian yang terakhir, perbedaan dengan khuf dan perban. Kalau khuf kemarin itu ketika sudah keadaan kita mau pakai sepatu dalam keadaan sudah suci, itu kan ya yang kita pelajari kemarin tuh. Sebelum sepatuan kita harus dalam keadaan suci, nggak najis kaki kita kan, itu ya, nggak kena telek, nggak kena apa dan lain-lain, harus dalam keadaan bersih. Kalau ini nggak ada syaratnya harus bersih yang diperban tadi itu ya, kita percayalah dokter, saya yakin ketika mau diperban ya dibersih dulu kan itu ya, tapi nggak ada syaratnya harus suci, nggak ada. Tapi kalau yang khuf sudah ada syaratnya harus suci. Kemudian yang kedua terkait dengan waktu diperban selesainya kapan? Ya setelah penyakitnya selesai, 1 minggu 1 bulan selesai ya digunting, selesai sudah. Selama waktu diperban ya selama itu kita boleh mengusap, gitu ya. Tapi kalau khuf sepatu berapa Pak? Yang mukim 1 hari, yang musafir 3 hari jatahnya, 4 hari sudah dilepas, gitu ya, wudhu seperti biasa, gitu ya. Dalam wudhu lagi atau tayamum lagi? Iya, yang khuf cukup diusap. Nah, diusapi gitu Pak ya. Tapi kan waktunya 3 hari ketika musafir sepatuan itu, ya. Tapi kalau yang diperban, selama diperban itu ya kita boleh mengusap, ya. Itu bedanya. Kemudian selanjutnya terkait dengan perbedaan sepatu dengan perban ini, maaf, ya. Yang dibutuhkan di atasnya itu, iya, nggak semuanya ini. Ya, kalau dulu kan masjidnya hasil, kalau sekarang kan nggak mungkin pakai. Nah, seperti mohon maaf, seperti budak, pertanyaan budak walau ini Pak ya, 8 asnaf itu. Nah sekarang kan nggak ada budak, gitu ya. Berarti kan nggak sip ini ayatnya kan itu ya. Syukur-syukur sekarang nggak ada. Bik menawi suatu saat ada budak, Islam sudah mengajarkan kan itu Pak ya. Kalau sekarang udah nggak mungkin sepatu, ya syukur-syukur kan repot-repot gitu ya. Itu. Nah, yang selanjutnya perbedaannya khuf dengan perban. Ketika khuf itu dalam keadaan hadas kecil, ya. Tapi kalau perban hadas kecil juga hadas besar. Pak saya sakit Pak, diperban kepalanya. Ya sudah, kepalanya cukup diusapi tok mawon, jangan diguyur semua, mati malah. Itu nggih, malah mati. Jadi enak Pak nggih, enak. Jadi sama-sama dibungkus kaki kita atau tangan kita. Tapi ada perbedaan, ya. Perlakuan Islam beda, yang menggunakan sepatu dengan yang diperban atau sejenisnya atau dibebel-bebel dengan kain, gitu, ya. Itu enaknya di situ Pak orang Islam itu Pak. Jadi tinggal milih, kalau perban seperti ini, sepatu seperti ini, gitu ya. Pendapat ini seperti ini, pendapat ini seperti ini, enak, gitu, ya. Silakan ada pertanyaan? Bentar lagi azan.
Kayak tadi Ustaz, Nggih. misal kita itu di Iya. alam Ustaz. Nggih. Alam ya. Ingin lah kita itu ada alam. Iya, tetap berulang. Banyak gunung. Nggih. Kalau dulu mungkin sholat juga mungkin tanpa alas juga, saya tidak tahu. Kalau sahabat pakai alas ke rumah atau tanpa alas. Nggih. Pertanyaannya, ketika di hutan Iya. kita sholat tanpa alas terus pakai sepatu kuf tadi, Nggih. lebih baik dilepas atau bagaimana? Atau pakai alam lah? Gimana? Iya, kadang-kadang kita kan latihan loh, latihan survivor itu Pak ya, latihan survivor Pak ya. Ya, kita juga kita praktekkan di Pondok Satu dulu Pak. Ya, hujan-hujan jeblok-jeblok sepatuan gitu ya. Gimana? Kakak pembinaan yang ngatur itu. Udah langsung sholat subuh. Sholat tahajud ya waktu itu, sholat tahajud kemudian dilanjutkan dengan sholat subuh. Ya kotor kak gitu Pak. Kalau punya alas nggih monggo, tikar-tikar kalau bawa tikar nggih monggo. Godong mungkin bisa. Tapi kalau yang sepatu tadi Pak, dilepas apa enggak? Ya tergantung kita. Oh, dipakai ya boleh kok. Ya, dilepas juga boleh monggo, gitu ya. Tapi aturannya di sini apa lebih baik mana? Dipakai. Kenapa? Kalau dalam keadaan kita sudah bersih. Dibanding nyeker Pak. Yang ada sepatu dipakai kok masa dilepas kemudian kita nyeker sholat kan gitu ya. Dipakai terus kita sholat berdebu ya wajar, kita sholat di mana? Di tanah lapang ya, gitu ya. Kalau dulu mungkin di pasir, sekarang di tanah yang penting nggak ada yang najis gitu ya. Demikian mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkati kita semuanya dan kita dimudahkan untuk mengamalkan ilmu yang kita punya ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.